Pertama-tama, itu adalah klan utama dengan jumlah anggota yang sangat banyak yang menyadari bencana yang disebabkan oleh kelompok 3 orang, klan pengumpul informasi yang disebut Aldelet Crow. Tidak seperti klan lain, Aldelet Crow juga merekrut banyak orang selain petualang. Mereka memiliki pegawai yang mengelola dan menyimpan peralatan mereka, ditambah dengan menulis laporan keuangan tentang keuntungan dan kerugian mereka. Mereka juga memiliki pengumpul informasi yang akan mengumpulkan informasi dengan memeriksa monitor. Selain itu, mereka juga akan mengumpulkan beberapa informasi berguna tentang harga barang dari kota. Ini adalah satu-satunya klan yang menawarkan berbagai jenis layanan, mulai dari toko peralatan khusus hingga prostitusi. Namun belakangan ini, mereka hanya mengumpulkan emas dan tidak menantang naga api, sehingga popularitas mereka menurun dari publik. Beberapa tahun yang lalu, mereka dikenal sebagai klan pertama yang menerobos kepiting kerang. Tapi setelah itu, mereka tidak membuat hasil yang luar biasa dan sekarang diejek sebagai klan dengan jumlah anggota sebagai satu-satunya anugerah mereka. Namun, klan Aldelet Crow ini sebenarnya mengasah kuku mereka secara rahasia dengan merekrut sejumlah besar petualang dari setiap jenis ras dan pekerjaan sambil memasukkan informasi dan taktik yang berguna yang dipraktikkan oleh klan menengah. Jadi, penyembuhan terbang dan taktik pertempuran Sutomu adalah salah satu informasi berguna yang bisa mereka dapatkan. Setelah memasuki medan rawa di luar lantai 20, kelompok 3 orang Sutomu dan teman-teman terkadang muncul di monitor berukuran sedang. Awalnya hanya terfokus pada Gam dan Emi. Boisterous Dance, Emi dan Mad Dog, Gam telah menjadi anggota guild, tetapi mereka masih aktif bertugas. Pria pengumpul informasi menulis secara rinci tentang bagaimana mereka berdua menggunakan pedang mereka, menggunakan keterampilan mereka, dan banyak lagi. Tapi kemudian, setelah dia menyaksikan Flying Hell milik Sutomu, pria itu mulai lebih memperhatikan Sutomu. Klan tengah yang disebut Wings of the White Ventures memiliki 2 penyihir putih yang berspesialisasi dalam pemulihan dan menyerang di parti mereka. Pria itu ingat bahwa klan telah menggunakan Flying Hell untuk sementara waktu untuk mengeksplorasi potensi penyihir putih. Kemudian, Flying Hell dianggap tidak praktis dan dibuang. Namun demikian, Flying Hell Sutomu adalah masalah besar di mata kolektor. Lengan atas Emi, yang diserang oleh taring laba-laba ratu, pulih segera setelah Flying Hell diterapkan. Pria pengumpul informasi menyadari kegunaan Flying Hell dan mulai mengawasi Sutomu. Segera setelah itu, dia mencoba membuat petualang penyihir putih di bawah pasukan ke-10 di Aldelet Crow mencoba menggunakan Flying Hell. Bertentangan dengan apa yang dia harapkan, itu bekerja dengan baik sampai mereka harus terbang. Jumlah kemampuan pemulihan sangat kecil sehingga tidak praktis. Untuk mengetahui alasannya, sang kolektor menunggu sampai Sutomu melewati beberapa lantai Dungeon dan lebih memperhatikan pergerakan Sutomu dan peralatan yang dia gunakan. Tongkat putih yang digunakan Sutomu tidak memiliki efisiensi yang sama seperti tongkat hitam yang diperolehnya dari klan Setan Merah. Itu agak mahal, tetapi siapapun akan mampu membelinya. Kemampuan Flying Hell bukan karena alatnya. Setelah itu, pria itu lebih fokus pada gerakan Sutomu, tapi dia masih tidak tahu alasannya. Belum lagi, Sutomu memiliki perubahan parti saat dia berlatih Flying Hell, membuat pria yang tidak bisa membuat banyak kemajuan dalam penyelidikannya menjadi tertunduk. Dia tidak bisa membuat penyihir putih tentara ke-10 menggunakan Flying Hell yang sama seperti milik Sutomu, tapi dia setidaknya bisa membuat mereka belajar tentang keterampilan pendukung seperti lindungi dan tergesa-gesa. Karena mereka belum banyak berlatih, akurasi saat mereka menerapkan skill tidak sebaik Sutomu, dan waktu efektif lebih pendek daripada yang dia casting. Tapi sekali lagi, dia merasa lega bahwa informasi yang dia laporkan tentang beberapa skill lain, yang jauh lebih berguna daripada Hell, tidak terbuang percuma. Tetap saja, kemampuan pemulihan Hell dan High Hell tidak meningkat sama sekali bahkan ketika mereka telah berlatih berulang kali. Bahkan ketika jumlah maksimum mana telah digunakan, kemampuan pemulihan hanya efektif seperti beberapa ramuan obat di padang rumput. Terlebih lagi, jika penyihir putih melakukan itu, mereka akan segera menarik monster dan terbunuh di sana. Sepertinya dia menggunakan semacam keterampilan unik. Jika itu masalahnya, aku harus mendapatkan lebih banyak informasi dari petualang lain. Apa sebenarnya yang berbeda antara keterampilan penyihir kita dan miliknya? Pria pengumpul informasi mulai memutar otak dan terus mengamati pesta setelah Emi pergi dan Camille bergabung. Dan kemudian, Gam sebagian besar bertanggung jawab untuk menyerang monster dengan menggunakan keterampilan seperti Combat Cry untuk mendapatkan aggro. Ia juga mulai memperhatikan bagaimana Camille menggunakan strategi menyerang dengan bebas. Saya mengerti.
Jadi Gam yang memiliki vitalitas tinggi adalah orang yang menangkis serangan monster sambil terus-menerus diperkuat oleh Flying Protect. Sementara itu, pemimpin guild telah memusnahkan semua monster sekaligus. Dari apa yang dilihat penonton di monitor, Gam sepertinya tidak keberatan menghadapi banyak monster, membuat popularitasnya meningkat pesat. Terlebih lagi, adegan ketika Camille menggunakan pedang besarnya untuk menebas monster itu membuat sorakan penonton semakin nyaring. Di sisi lain, pria itu mengamati layar itu dengan hati yang membeku. Dengan jumlah monster sebanyak itu, tidak peduli seberapa kuat Gam, dia akan mati jika dia tidak punya waktu untuk minum ramuan. Tapi dia didukung tanpa henti oleh Hell and Protect milik Tsutomu. Monster akan memfokuskan serangan mereka pada seseorang dengan vitalitas tinggi, jadi mungkin akan sulit bagi satu orang itu jika Flying Hell tidak diterapkan pada mereka. Jika seseorang terus menarik monster kepada mereka sendirian seperti Gam, mereka tidak akan punya waktu untuk meminum ramuan itu. Jelas bahwa orang yang menarik monster akan langsung mati karena para penyihir tidak bisa mengeluarkan Flying Hell yang ditiru. Tapi jika ada dua orang yang memiliki vitalitas tinggi dan mereka menerima serangan monster satu demi satu, mereka akan mengurangi beban satu sama lain. Selain itu, jika penyembuh memulihkan satu orang pada satu waktu secara bergiliran, apakah konsumsi ramuan akan berkurang? Konfigurasi pesta ini patut dicoba. Pria itu segera memberikan ide strategi kepada parti dengan penyihir putih yang telah mempelajari skill terbang pendukung. Kemudian, mereka mencoba berlatih strategi sampai Tsutomu dan rekan satu timnya akhirnya tiba di lantai 59, tetapi mereka tampaknya tidak membuat hasil yang luar biasa. Struktur partai klan tampaknya memprioritaskan menyerang untuk mendapatkan agro dari monster. Tapi, keberadaan Hell Agro sepertinya masih belum diketahui untuk saat ini. Monster akan membidik orang yang paling banyak menyerang mereka. Mereka mengincar yang terkuat atau terlemah, akal sehat mereka hanya sampai pada tingkat itu. Jadi, Hell Agro masih belum jelas. Tidak ada orang di parti yang secara kasar dapat mengukur jumlah agro dan mengendalikannya, sehingga penyembuh dan penyerang tidak mendapatkan agro dari monster. Karena itu, mustahil bagi mereka untuk segera menyeimbangkan peran tank, healer, dan attacker seperti parti Tsutomu. Tapi ada skill yang disebut Combat Cry yang bisa membuat ksatria dan petarung mendapatkan agro saat penyihir putih memberikan skill terbang pendukung kepada mereka. Berkat bimbingan pria itu, tanah, penyembuh dan tank telah dipelihara. Karena pria pengumpul informasi telah mengerti tentang bagaimana menggunakan keterampilan untuk mendapatkan kebencian, dia memberitahu mereka tentang ini kepada parti. Namun demikian, itu tidak mudah untuk diterapkan pada penyerang. Bagaimanapun, para penyerang terus menyerang sesuka hati mereka seperti biasanya. Bagaimanapun, mereka tidak dapat mengubah kebiasaan mereka menyerang monster dengan cepat dan membunuhnya, yang telah mendarah daging di tubuh mereka. Tentu saja, itu juga karena tank tidak bisa mendapatkan agro begitu saja tanpa alasan. Penyerang akhirnya akan menjadi sasaran dan tank akan dicampakkan seperti sebelumnya, hanya menyisakan 4 orang untuk bertarung. Itu adalah hari di mana Tsutomu menantang naga api yang secara kebetulan diinstruksikan oleh pria itu dan menyarankan taktik ini kepada kelompok klan, meskipun itu tidak berjalan dengan baik. Kan, mereka bertiga berkumpul di guild pada pukul 8 pagi. Gam tampak lebih kaku dari sebelumnya sejak dia mengenakan armor berat tambahan dengan batu air ajaib yang disiapkan sebagai fungsi pendinginan dan dipasang di punggungnya. Sebaliknya, penampilan Camille tidak berubah secara khusus. Tsutomu membawa tas ajaib yang penuh dengan banyak peralatan cadangan dan ramuan di punggungnya, lalu dia memanggil mereka. Selamat pagi, pagi, hai, pagi. Tsutomu melihat Gam menggerakkan telinga anjingnya, mungkin karena dia sangat gugup sehingga dia menjadi gelisah. Tapi kemudian, dia masih pindah ke meja resepsionis yang kosong. Jadi, Tsutomu berpikir dia seharusnya baik-baik saja. Gam memperbarui kartu statusnya dengan resepsionis sambil mengenakan penampilannya yang kosong dan menakutkan seperti biasa. Kemudian, dia kembali ke pesta 3 orang. Ah, kita akan menghadapi naga api hari ini. Tolong awasi kami jika Anda punya waktu. Petik 2. Oh, begitu. Jangan membuat dirimu kesal nanti, oke? Petik 2. Ceritakan padaku bagaimana hasilnya nanti, Gam. Kuhahaha. Bukankah itu bagus? Anda pasti punya nyali. Nah, semoga sukses untuk Anda. Jangan memakai peralatan mahal. Tsutomu menundukkan kepalanya ke resepsionis paman skinhead yang memberinya nasihat seperti itu. Kemudian, dia menuju ke lingkaran sihir. Aku gugup, tapi aku tidak ingin mati kecuali aku menyelesaikan satu ronde, jadi mari bergerak dengan nyaman. Ya.
Sutomu menamparkan punggung Gam dan menunjuk Camil. Luruskan dirimu, kumohon. Lihatlah Camil. Dia membuat ekspresi seperti sedang piknik. Saya sangat senang sehingga saya sulit tidur tadi malam. Kita bisa berhenti di sini jika kamu tidak bisa mengerahkan kekuatan yang cukup karena kurang tidur. Tidak, tidak mungkin kita bisa berhenti di sini. Camil, yang memperbaiki pedang yang dia bawa di punggungnya, menanggapinya dengan senyuman. Semuanya akan berakhir jika Teng runtuh, jadi Sutomu mencoba menenangkan Gam dengan mengucapkan kata-kata ini sambil merasa khawatir tentang dia. Ayo pindah ke lantai 59. Setelah mengucapkan kata-kata itu, tubuh ketiganya berubah menjadi partikel saat mereka dipindahkan ke lantai 59. Sinar matahari memancarkan cahaya terang di lereng merah dan cahaya terpantul pada mereka, seolah menyambut ketiganya. Setelah melihat sekeliling area yang dikelilingi oleh batu, Sutomu melemparkan fly ke mereka bertiga dan meninggalkan pencarian ke Camil seperti biasa. Sutomu memindahkan ramuan itu ke botol-botol kecil dan duduk di seberang Gam, yang mulai meregangkan kedua kakinya. Bertarung saja seperti biasanya dan kita akan bisa mengalahkan naga itu. Ini akan baik-baik saja. Kau sudah memberitahuku itu berkali-kali sejak kemarin. Setelah dia selesai melakukan peregangan, Gam meletakkan ramuan itu ke pinggangnya, lalu dia memalingkan wajahnya seolah-olah dia sedang merajuk. Sutomu tanpa berpikir menikam Gam dengan mengucapkan beberapa kata teoretis, karena Teng itu telah mengatakan banyak hal memalukan pada pertemuan untuk membahas bagaimana menghadapi naga api kemarin. Naga itu hanya sedikit lebih besar dari Wyvern itu. Hanya sedikit, kau tahu. Aku punya firasat bahwa itu akan sangat berbeda. Sutomu memang aneh. Bahkan aku yang dijuluki orang gila berpikir bahwa menantang naga api adalah hal yang konyol untuk dilakukan. Yah, bagaimanapun juga, kita hanya bisa melihat level lawan. Tapi bukankah itu sempurna untuk orang gila dan anjing gila? Maksudku, sudah jelas bahwa aku bukan anjing gila sekarang. Aku lebih seperti anjing penjaga yang menjaga orang gila sekarang. Sutomu mengernyitkan alisnya pada Gam, yang meletakkan tangannya di pinggang setelah mengatakan itu dengan sarkastis. Tolong jangan membuat dirimu kesal setelah melihat naga api. Kita tidak bisa menggunakan kegembiraan buang air kecil sebagai alasan. Saya tidak mengerti apa sebenarnya gairah buang air kecil, tapi saya tidak bisa berjanji untuk tidak kencing sendiri. Faktanya, sebagian besar pihak yang menantang naga api untuk pertama kalinya akan memiliki setidaknya satu dari anggota untuk mengencingi diri mereka sendiri. Petik 2. Benarkah? Orang-orang ini pasti akan dijuluki, lebih basah. Lelaki malang. Gam dan Sutomu mengobrol ramah sebentar untuk menghilangkan sedikit kegugupan mereka. Dan tepat ketika mereka mulai mengkhawatirkan Camil, dia telah kembali. Sutomu mendengarkan Camil menjelaskan tentang medan di sekitarnya saat dia menyerahkan ramuan itu padanya, membuatnya tersenyum. Saya menemukan gerbang hitam. Ada sudut di dekatnya setelah langsung ke utara dari sini. Oh, itu bagus. Kita tidak punya banyak waktu, jadi ayo lakukan pemanasan pertarungan 3 kali sebelum menuju gerbang hitam. Benar. Camil membuat ekspresi seperti anak kecil yang akan pergi membeli mainan saat dia dengan cepat mengambil ramuan itu dan meletakkannya di pinggangnya. Kemudian, dia pergi ke depan ke gerbang hitam dengan meluncur di udara. Mereka mengalahkan para orc dan wyvern dengan mulus saat mereka berlatih pemeriksaan terakhir dari botol yang memancar, nafas, posisi bertahan, del. Gam agak kaku pada awalnya, tetapi dia perlahan-lahan menjadi terbiasa dan mulai bergerak seperti biasanya. Camil menyerang lebih ganas dari biasanya, tetapi sebaliknya, dia khawatir apakah dia akan mampu mengerahkan kekuatan apinya yang terbaik. Napas. Petik 2, petik 2. Aku sangat menyesal. Sutomu mencoba mencairkan suasana dengan mengatakan itu, tapi jelas semua orang malah terdiam, jadi dia meminta maaf pada akhirnya. Camil tertawa terbahak-bahak ketika dia melihat Sutomu meminta maaf, mungkin karena dia sedang bersemangat. Gam sepertinya sudah baik-baik saja. Camil cukup bersemangat. Nah, jika dia berlebihan, saya bisa menggunakan medik untuk membatalkan dragonification-nya. Saat Sutomu memeriksa kondisi keduanya, dia menerapkan protek pada Gam dan mengatur haste ke arah Camil bergerak. Camil telah menyadari pengaturan haste dan segera menginjaknya tanpa menunggu, jadi meskipun Sutomu sedikit meleset, dia akan bertanggung jawab. Jadi, setelah mereka mengalahkan kelompok Kanfagaru, gerbang hitam muncul di depan mata mereka. Setelah meminta Camil untuk memeriksa sekeliling apakah ada monster yang tersisa dan mana Sutomu telah pulih, mereka memutuskan untuk membuka gerbang hitam.
Aku sudah mengatakan ini berkali-kali kemarin, tapi aku akan mengkonfirmasinya untuk terakhir kalinya. Sutomo mulai menjelaskan secara singkat tentang strategi melawan naga api sambil memegang sandwich di tangannya, yang berfungsi sebagai makanan ringan. Aku akan melakukan langkah pertama dengan menerapkan buff dan skill support. Lindungi, tergesa-gesa, dan terbang. Setelah saya selesai melakukannya, naga api akan keluar dari atas tebing dan mendekati kami dan biasanya menyemburkan nafas. Setelah itu, saya akan melempar botol yang memancar dan kami akan mempertahankan diri dari nafasnya menggunakan pakaian api yang terbuat dari benang merah saat kami berjongkok. Ketika pandangan naga api dibutakan oleh cahaya, Camil akan menghancurkan kristal di dahinya menggunakan palu besi. Segera setelah naga api jatuh ke tanah, kita akan terus bertarung seperti biasa. Kamu sudah menyatakan ini kemarin, tapi kamu hanya akan membuang botol yang memancar sekali, kan? Ya. Jadi tolong abaikan saja jika saya berteriak, botol yang memancar. Untuk kedua kalinya. Sutomo menjawab pertanyaan Camil sambil menyesuaikan posisi botol yang memancar sehingga bisa segera dikeluarkan dari kantong ajaib. Saya tidak berpikir ini akan terjadi, tetapi jika botol yang memancar gagal beroperasi dengan baik, saya akan meminta Camil memimpin. Dan jika naga itu tidak mengeluarkan breat saat itu, aku akan menunggu yang berikutnya. Kamu sepertinya sangat percaya diri, ya. Tidak, aku akan membuangnya di depan mataku seperti biasanya. Ini akan sangat menakutkan, tapi saya tidak berpikir saya akan membuat kesalahan dengan itu. Sutomo membayangkan adegan yang akan diproyeksikan di monitor adalah naga api yang dikejutkan oleh botol yang memancar dan kehilangan penglihatannya sejenak, lalu botol itu meledak sebelum sadar kembali. Tapi Sutomo sudah terbiasa dengan tekanan ketika dia salah menggunakan skill terbang yang memperkuat dan memulihkan musuh. Sangat penting untuk menjaga Gam tetap hidup. Jika Anda terluka parah, harap segera gunakan ramuan itu. Karena dalam skenario terburuk, Anda terbunuh, Agro akan segera beralih ke kami dan kami akan musnah. Petik 2. Ya, saya mengerti. Gam mengangguk saat dia memeriksa ramuan di pinggangnya. Camil akan berubah menjadi wujud nagamu seperti biasanya. Jika Anda ingin menghentikan diri Anda dari menyerang, katakan saja dan saya akan melemparkan medik kepada Anda. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan sampai saat itu tiba. Tapi hanya katakan padaku untuk melemparkan medik padamu hanya jika kamu yakin ingin menghentikan serangannya. Oke, serahkan padaku. Camil sepertinya tidak bisa menunggu lebih lama lagi, jadi dia memegang pedang besarnya di punggungnya dan menghunusnya saat dia menjawab. Sutomo, bagaimanapun, merasakan sedikit kegelisahan menangkapnya saat dia mengingatkannya tentang apa yang perlu dia waspadai. Kamu tidak perlu membunuh naga itu dengan cepat. Catat waktu sebelum Anda memutuskan untuk membunuhnya. Tidak ada gunanya menyerang dengan tergesa-gesa. Petik 2. Mengerti. Yah, karena ini Camil, semuanya akan baik-baik saja. Baiklah kalau begitu, karena itu akan memakan waktu cukup lama sebelum manaku pulih, mari kita hidrasi diri kita sendiri. Makan pisang ini, baik untuk pencernaan. Sutomo melemparkan termos dan pisang ke keduanya, lalu dia mengeluarkan pakaian api yang terbuat dari benang merah dari tas ajaib dan memakainya. Setelah itu, dia menyortir barang-barang di dalam tas ajaib lagi. Ada botol memancar, palu besi, ramuan hijau, dan ramuan biru. Tas ajaib Sutomo adalah tas kelas atas, jadi tas itu akan langsung muncul hanya dengan memikirkannya. Tapi kemudian, Sutomo harus berulang kali mengkonfirmasi tempat di mana dia bisa membuatnya muncul dengan aman bahkan ketika dalam keadaan darurat tanpa panik. Sekarang mananya telah pulih sepenuhnya, Sutomo berbalik untuk melihat dua rekan satu timnya yang saat ini mengenakan pakaian api. Gam memiliki wajah yang lurus, sementara mata Camil bersinar dan menyala-nyala. Baiklah kalau begitu, akankah kita pergi? Sutomo diam-diam membuka gerbang hitam ke lantai 60.